Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika mempersiapkan homili hari ini, saya bertanya, orang-orang yang meninggal itu ketika sudah meninggal bertemu dengan Tuhan, mereka bilang apa kepada Tuhan? Atau kalau nanti saya meninggal, saya mau bilang apa kepada Tuhan? Mungkin dalam hati kita masing-masing mempunyai angan-angan, atau sudah punya jawaban, atau sudah menyiapkan pertanyaan atau pernyataan atau informasi yang mau disampaikan kepada Tuhan kalau nanti kita mengalami kematian juga. Sehingga saya bertanya, kira-kira Pak Frans ini sekarang ini ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia bilang apa kepada Tuhan? Mungkin tidak ada yang tahu apa yang Pak Frans bilang kepada Tuhan. Tetapi sesama umat beriman, barangkali kita semua kurang lebih sama apa yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan kalau nanti kita juga mengalami atau bertemu dengan kematian kita sendiri. Kalau kita ingat dalam perumpamaan tentang talenta, raja yang membagi talenta itu kepada pelayan-pelayannya, kepada hamba-hambanya. Ada yang diberi 10 talenta, ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 1 talenta. Dan ketika Tuhan itu pulang dan memanggil hamba-hambanya, masing-masing melaporkan. Yang 10 yang menerima 10 talenta berkata, Tuhan, ini talenta yang kau berikan kepadaku, jumlahnya 10. Aku telah mengembangkannya dan telah memperoleh laba 10 talenta. Lalu Tuhan itu akan mengatakan, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik. Begitu seterusnya sampai yang menerima 1 talenta. Dan dia katakan, Tuhan, ini talenta Tuhan. Aku tahu Tuhan adalah orang yang jahat dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu talenta Tuhan telah kusimpan di dalam sapu tangan dan kukubur di dalam tanah. Terimalah talenta Tuhan ini. Dan Tuhan itu mengatakan kepadanya, hai engkau hamba yang jahat. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, sebagai orang beriman, Tuhan memberikan kepada kita kehidupan. Yang kita percaya kehidupan itu berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang menjadi pemilik hidup itu. Dan ketika kita meninggal, gereja mengajarkan bahwa kita semua akan mengalami yang namanya penghakiman. Ada penghakiman khusus, tetapi juga ada penghakiman umum. Semua kita akan mengalami yang namanya penghakiman khusus, dan itu terjadi ketika kita meninggal. Maka kita mesti mempersiapkan, apakah itu pembelaan, apakah itu laporan kita selama hidup di dunia untuk kita sampaikan kepada Tuhan. Dan umat beriman kita semua yakin bahwa
penghakiman yang kita alami sesudah kematian itu membawa harapan kepada kita bahwa sebagai murid-murid Yesus, sebagai pengikut Yesus, kita memperoleh jaminan hidup abadi. Kita memperoleh jaminan akan kebangkitan mulia. Dan itulah yang setiap saat kita ucapkan di dalam doa syahadat yang singkat. Kita mengakui akan adanya kebangkitan badan. Dan karena itulah kita mengalami peristiwa kematian selalu membawa harapan akan hidup kekal kepada kita. Jaminan akan hidup kekal ini kita terima dan diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita menjadi percaya kepadanya. Dan kita bersyukur, kita bergembira bahwa kematian kita justru menjadi awal untuk memasuki kehidupan abadi bersama dengan Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari, itulah iman kita bersama, itulah juga iman yang dihayati dan dihidupi oleh Bapak Frans selama hidupnya di dunia ini. Dan karena itu kita yakin ia juga mempunyai harapan akan kebangkitan. Ia juga menjadi bagian dari yang disebutkan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Ia telah memperjuangkan supaya ia menghidupkan, ia memelihara nyawanya untuk hidup yang kekal. Kata-kata Yesus dalam Injil hari ini, barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Hidup dan perjuangan Bapak Frans selama di dunia ini, keluarga sungguh tahu persis. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat kenalannya juga tahu persis. Dan kita boleh memberi kesaksian bahwa saudara kita ini sungguh memperlihatkan dirinya sebagai pengikut Kristus yang setia dan mau untuk menghidupi apa yang ia teladani dari Yesus yang ia ikuti. Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga mengenal bagaimana ia dikatakan selalu dengan rela dan mau menolong orang lain. Di dalam struktur Dewan Pastoral Paroki, Bapak Frans ini masuk dalam seksi aset. Salah satu tugasnya merawat dan memelihara kendaraan gereja. Dan saya dengar beliau inilah yang selalu memperhatikan supaya kendaraan gereja itu terawat. Kapan waktunya harus diservis. Dan karena kendaraan paroki itu masih diurus di daerah yang lain, surat-suratnya, Pak Frans ini dengan setia dan rela mengurusnya sampai tuntas dan beres. Maka dengan cara itu saudara-saudari, kita yakin Pak Frans ini memelihara hidupnya, memelihara nyawanya untuk hidup yang kekal. Dan karena itu kita perlu bersyukur bahwa saudara kita ini memberikan teladan yang baik kepada kita, kepada anak-anak, kepada anggota keluarga, cara hidup sebagai pengikut Kristus. Dan karena itu kita yakin ia juga memperoleh jaminan hidup abadi untuk mengalami kebahagiaan abadi di dalam surga.
Tentu saja kita mengenal, kita mengakui juga kekurangan dan kelemahan-kelemahannya. Maka itu kita perlu mendoakan dia, kita mempersembahkan doa-doa kita untuk pengampunan dosa dan kesalahan-kesalahannya. Sehingga pantaslah kita membawa doa-doa kita juga untuk keselamatan saudara kita yang terkasih ini, dan juga penghiburan bagi kaum keluarga, sahabat kenalan dan kaum keluarga yang ditinggalkannya. Mari kita mohon semoga iman kita kepada kebangkitan, kepada hidup yang abadi, tetap tumbuh dan berkembang di dalam hidup kita sehari-hari, dan kita ingin membuktikannya melalui penghayatan iman kita, relasi kita satu sama lain, bahwa kita ingin memelihara nyawa kita untuk hidup yang kekal. Semoga demikian.